Halo Radit. Yang dingin atau tidak? Ini mau yang dingin-dingin sedikit. Iya. Ambil Radit. Oke. Saya juga waktu itu karena lagi gabut, ya udah tuh. Saya makan bakso karena cas HP saya untuk vlog sedikit juga. Terus kita makan bakso. Jadi selama saya jalan cuy, saya ketemu empat anak-anak pemulung bawa sampah. Bayangin cuy, kemana pemerintah, kemana para, saya nggak tahu ini persoalan siapa, tapi saya ingin negur sih. Anak-anak kayak gini cuy, masih umur SD gitu kan, dan hilang. Bukan hilang yang kayak setan jin, bukan coy, bukan. Kalau kalian orang terkenal, coba sekali aja rasakan. Kalian keluar malam-malam, pastikan gak ada orang kenal kalian. Kalian gunakan baju yang sederhana. Jalan tuh. Jalan kemana aja, random. Kemana aja, random. Gak usah bawa apa-apa, kecuali HP. Kalian pasti kayak, wow, gini ya kehidupan. Sekali aja tuh. Untuk kalian yang orang kaya, cobalah kalian jadi orang-orang biasa. Sendiri, nggak bawa apa-apa, sederhana, kayak orang miskin. Jalan aja tuh, coba rasain aja gitu. Enak tuh rasanya coy, enak banget. Menjadi sadar diri lagi gitu. Ini saran saya sih. Jadi orang biasa dan pergilah ke tempat-tempat yang nggak ada orang kenal kalian. Rasain tuh vibes-nya. Kalian kayak mulai menyadarkan diri kalian bahwa, hey, kamu itu bukan siapa-siapa cuy. Kamu hanya manusia biasa di segelintiran banyaknya orang di muka bumi ini. Wait, tunggu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kembali di channel dia, lifestyle-nya dia, para dia semuanya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk klik like, share sekarang aja. Kalau kalian menonton, share aja sekarang nih, supaya kalian tidak lupa. Subscribe sekarang aja, supaya kita bisa tembus. Saya berapa subscriber ya? Baru 4.600. Ayo support sampai 5.000 cuy. 5.000, 10.000. Kalau tembus sampai 5.000, alhamdulillah kita akan mencoba beberapa konten yang sedikit aneh-aneh ya kan. Kalau kita konten sekarang kan ya masih kayak biasa-biasa aja sih ya. Jadi hari ini saya ingin bercerita tentang pengalaman saya sebelum Lebaran. Jadi sekitar hari Kamis ya, hari Kamis yang besoknya itu hari Jumat Lebaran untuk orang-orang Muhammadiyah, dan Sabtu itu untuk NU dan pemerintah kalau tidak salah. Jadi malam itu setelah udah sholat tarawih, saya kayak pengen aja sih jalan-jalan malam-malam ya kan. Saya jalan jauh banget coy. Itu dari rumah saya sampai ke tempat tujuan saya itu agak jauh banget. Dan kalau kalian bilang, kenapa bang mau jalan malam-malam? Karena saya ingin melanjutkan rutinitas saya jalan jauh. Jadi jalan jauh merupakan jalan yang dimana bagi saya kita jalan jauh gak bawa apa-apa kecuali cuman HP dan HP aja sih. Saya nggak bawa uang nggak bawa apa-apa, cuman bawa diri dan HP sambil konten ya kan. Malam itu saya agak jenuh, saya keluar malam-malam setelah udah sholat tarawih saya keluar tuh. Saya lihat malam yang penuh berkah karena besoknya itu udah Lebaran cuy untuk Muhammadiyah, dan kalau besok misalnya untuk pemerintah dan NU. Saya jalan kaki, ya gabut aja jalan kaki, dan saya ketemu sama salah satu anak-anak yang suka ambil plastik-plastik untuk dia jual, namanya Radit. Jadi guys, sekarang ini hari Kamis, entah besok Jumat Lebaran atau hari Sabtu Lebaran, saya jalan kaki jauh karena beberapa hal, dan saya ketemu sama anak-anak pemulung. Saya ngobrol-ngobrol panjang dan dia di sana. Lihat, seret, namanya Radit. Jadi kalau dia bertanya, bang kenapa tidak temanin? Dia juga gak mau ditemanin cuy. Saya tadi mau ngobrol, karena itu dia kayak menjauh. Jadi saya kayak mau ajak-ajak aja sih, ngobrol-ngobrol dan lain-lain. Ayo. Saya sempat tanya-tanya sama beliau, Radit,
kamu mau lakukan ini karena kenapa? Karena kerja, bantu orang tua. Dunia malam yang saya lihat kayak gitu ya, anak-anak di umur SD mungkin, ya saya paham dia boleh. Tapi ada salah satu momen saya lihat Radit ketemu sama seorang ibu-ibu di pinggir jalan. Saya memang udah lewat itu ibu-ibu. Saya udah lewatnya ibu-ibu itu. Dia duduk di dekat pohon. Dia 2 orang kalau tidak salah. Perempuan sama anak kecil juga. Dan saya videoin Radit tuh. Oh, dia ketemu sama seseorang. Dia kasih sesuatu. Radit kasih sesuatu kepada wanita tersebut. Dan ketika udah lewat tuh, saya coba tanya-tanya sama Radit. Radit, itu siapa? Itu kalau tidak salah dia bilang tantenya. Saya berhenti di sini dan saya lihat anak itu memberikan sesuatu. Kita di mana ini? Sekarang jam 20:38, kita ada di sini. Oke, guys, saya perhatikan si Radit jalan lagi. Itu dia. Ini dia. Oke, si Radit jalan lagi. Kita ini ada di ya, di mana nih? Dekat Kima. Dekat Kima, jalan jauh, dan besok lusa atau besok udah lebaran. Jadi sebelum saya tanya Radit, ya pasti saya nunggu Radit lewat aja dulu kan. Saya berhenti tuh. Pas di depan saya tuh, coy. Motor mogok. Ya udah. Ya saya cuman lihat-lihat direkam, saya mau ngapain karena ada juga yang bantu. Radit lewat lah depan saya. Udah saya lanjut ajak-ajak ngobrol dan ketemu sama Radit. Dua laki-laki, 2 perempuan. Mereka ditunggu sama tante ini semua. Oh, ini satu kandung sana. Kenapa ada bungkus semua? Ada bungkus semua. Kita mau balik kemana itu? Ke sana. Kenapa nak ke sana? Mau jadi uang. Mau panggil-panggil ke biasa? Berarti itu udah kumpulkan baru dijual? Iya. Baru store di mana, Wana? Di yang mau beli ini. Oh. Biasa berapa udah dapat? Biasa 5.000. 5.000? Iya. 1 kilo 1.000. 1 kilo 1.000? Iya. Berarti kok biasa 5 kilo? Iya. Luar biasa 5 kilo. Ada aja kok, Radit. Oke, jadi Radit pergi ke sebelah karena dia melihat banyak mungkin botol. Saya ini nge-vlog kayak gini-gini karena saya nggak enak nih dia sama orang-orang jalan. Ya saya agak aneh aja sih, masa kayak saya ngomong ke kamera kayak gini. Nah, di satu sisi saya kasihan tuh sama Radit karena saya bilang, Radit udah makan? Dia bilang belum, cuy. Jadi saya juga nggak punya uang nih. Tapi saya baru ingat saya bawa HP. Saya bisa bertransaksi di Alfamart. Saya masuk tuh di Alfamart karena pas itu juga Radit lagi ambil sampah di Alfamart. Jadi saya balik tuh ke Alfamart, saya masuk tuh, Kak bisa tidak pengambil pencairan dana lewat Dana. Nah waktu itu dia bilang bisa, ya pasti bisa, Alfamart kan Dana. Tapi waktu itu Dana saya bermasalah cuy, saya nggak bisa keluarin uang karena kalau kita mau ambil uang pencairan di Alfamart melalui Dana, kita harus terima persetujuan di HP kita. Tapi Dana yang di HP saya itu bermasalah. Akhirnya saya bilang, Kak bisa tidak kalau begini aja, saya transfer nih pakai mobil banking saya ambil uang kakak. Nah, akhirnya dia mau,
dia kasih nomor rekening BRI kalau tidak salah, ya udah saya transfer, saya ambil di uangnya 100. Nah setelah itu ya saya bilang, Radit ayo ambil apa, mau ambil apa, bebas gitu. Halo Radit, kita pergi ambil uang. Kita pergi ambil uang. Bisa ambil uang dari Dana kak? Saya suruh Radit ambil apa ya waktu itu ya, bebas lah pokoknya, yang penting apa saja, roti, kita cari roti gitu. Radit kayak orang kebingungan gini ngapain. Jadi sekedar informasi aja ya, Radit itu dia memulung 1 kilo sampah plastik itu sekitar 1.000 cuy. Sehari dia bisa dapat 5 kilo, berarti 5.000, bayangin cuy. Sampah plastik 5 kilo 5.000, anak kecil begitu cuma dapat 5.000. Saya nggak tahu ya di luar sana mungkin uangnya diambil juga sama orang tuanya atau bagaimana, saya nggak tahu, itu saya angkat tangan tuh di luar dari itu, karena itu bukan permasalahan saya hanya menyampaikan apa yang saya lihat, apa yang saya rekam. Permasalahan dari luar itu saya nggak mau tahu. Saya mau tahu tapi nanti ada dipermasalahkan dengan dunia perpolitika, apalah inilah. Pokoknya saya ambil sisi yang saya lihat, kalian ambil aja hikmahnya. Kalau kalian mau beranggapan, berkomentar, sampaikan aja di kolom komentar, kita sama-sama bantu anak-anak seperti begini. Karena menurut saya itu adalah PR untuk kita. Moral anak-anak kayak gini, anak-anak pintar semua ya, tapi kenapa ya dia dikasih gitu, saya nggak tahu bagaimana. Pokoknya itulah pokoknya guys. Jadi Radit ya saya suruh ambil, dia kalau tidak salah itu ambil susu apa itu ya, saya lupa dia ambil susu apa, dia nggak pakai sandal, dia bingung kayak gini bingung ya. Ada tuh saya juga ambil roti, dia ambil roti yang lebih besar karena emang nggak apa-apa. Jadi tadi guys, kita tidak punya uang, kita tidak bawa uang, kita tukar uang di Alfamart. Saya nggak bawa kartu, nggak bawa apa-apa nih, tapi kita bisa tukar sama si kasirnya, akhirnya bisa. Kita suruh Radit dulu beli apa ini, Radit, roti bagaimana roti itu guys, kita cari roti. Tidak ada. Atau mau ke minuman dulu? Iya. Yang dingin atau tidak? Ini mau yang dingin sedikit. Iya. Ambil Radit. Oke. Rasa apa itu? Rasa kacang mente. Masuk aja. Sama. Ayo roti. Udah mau ke wafer? Tunggu, saya juga mau ambil susu. Tunggu, saya ambil mana ya? Ini saja, Cimori almond. Coba kita rasakan, tidak pakai sandal ya. Pakai sandal juga. Sana roti ini. Itu sana. Bicara bawa. Setelah itu kita ke kasir, udah tuh saya bayar, saya kasih ke Radit langsung pergi karena dia mau lanjut lagi cari sampah, sampah plastik yang untuk dia simpen. Saya mikir sedikit gini ya, ini sorry ya, di luar dari pembahasan cuy. Sampah plastik sangat banyak, apalagi di pantai. Kalian mau tidak kalau kita bersihkan pantai dari sampah? Saya tahu ada konten kreator pernah udah buat gitu, tapi itu kan di luar ya kan, bukan di Indonesia, Mr. Beast. Gimana kalau kita coba? Coba komentar di bawah coy. Oke, jadi dan setelah itu Radit pergi,
saya mau vlog nih depan HP saya nih, mau vlog, datang bapak-bapak, ternyata tukang Grab yang mau duduk depan saya. Ya udah saya nongkrong sambil kenalan sama dia ternyata Grab, dia lagi nunggu orderan. Di orderannya itu nggak ada, karena daerah ini daerah yang sebenarnya sedikit orang pakai Grab, atau mungkin juga karena sudah akhir dari bulan Ramadan, karena besoknya udah Lebaran ya kan. Ya udah dia singgah situ sambil tunggu orderan, sambil nelfon sama orang tuanya. Dan saya mikir kayak, wow, malam itu saya banyak mendapatkan pelajaran dari Radit tuh, dari saya punya cerita yang tentang sampah tuh, selokan, sampah-sampah karus besar-besar yang bekas sama ikan mungkin. Ada juga cerita tentang motor yang mogok di depan saya, orang saling membantu. Ada tukang Grab yang orderannya nggak ada, dia nelpon aja dan dia nongkrong di depan saya itu. Ini orang sudah takbiran guys, dari tadi kita sudah temannya Radit pergi, sekarang kita nongkrong. Saya teman banyak orang hari ini, teman ini juga komunitas. Saya juga waktu itu karena lagi gabut, ya udah tuh saya makan bakso karena cas HP saya untuk vlog sedikit juga. Akhirnya udah tuh saya balik. Terus kita makan bakso. Saya balik jalan, saya kira saya ketemu Radit, ternyata temannya Radit. Jadi selama saya jalan cuy, saya ketemu empat anak-anak pemulung yang bawa sampah. Bayangin cuy, kemana pemerintah, kemana saya nggak tahu ini persoalan siapa, tapi saya ingin negur sih. Anak-anak kayak gini cuy, masih umur SD gitu, kenapa dia ambil sampah di bulan suci? Maksud saya besok kan Lebaran. Mana sih kayak pemerintah, mana sih kayak gitu menurut saya. Ya saya cuma kasihan. Kalau kalian seperti saya cuma kayak gini, kasihan anak-anaknya. Saya ingin bantu itu, tapi yang saya bisa bantu ya cuma itu gitu. Jadi saya mau balik ke rumah, saya lihat lagi sesuatu. Guys, jam 21:37 kita udah nongkrong tadi Alfamart, ngobrol-ngobrol banyak. Saya tapi direkam karena ya saya tinggal saja ini. Kita sekarang mau balik ini jalan kaki lagi. Kita ketemu sama Radit. Ternyata bukan Radit guys. Ternyata bukan Radit. Teman-temannya mungkin Radit itu. Saya lihat ada anak-anak tuh angkat adalah botol plastik. Dia bawa botol plastik di karungnya, saya kira Radit. Karena saya lihat dari jarak jauh, dia berikan plastik putih ke seorang pengendara laki-laki. Kan saya kira Radit, karena Radit kan bawa kantong plastik putih tuh. Nah, akhirnya waktu itu saya jalan terus sampai ke lorong dalam yang ternyata mungkin di sana banyak anjing dan hilang. Bukan hilang yang kayak setan jin, bukan coy, bukan. Si anak pemulung itu yang tadinya bawa plastik udah enggak, dia taruh di sebuah rumah. Lalu dia naik sama si pengendara motor yang dia tadi berikan kantong plastik itu, dia jalan masuk ke lorong terus. Saya balik lagi, saya lihat mana sih? Oh, ternyata bekas bukan karung isi plastiknya itu yang dia mau jual, dia taruh di sebuah rumah, cuy. Dia tinggalkan. Oke, saya nggak tahu ini saya di mana. Dan saya tadi masuk lorong ini karena saya terlihat ada anak-anak yang pemulung, mungkin itu Radit. Saya cuma penasaran sih, itu siapa tadi itu? Saya lihat ada anak-anak yang angkat karung-karung besar itu kasih plastik putih ke laki-laki yang naik motor. Dan setelah itu yang anak pemulungnya hilang tuh. Jadi yang karung-karung itunya hilang dan masuk ke situ mungkin. Di sini, rumah ini.
Jadi saya penasaran sih. Tapi ya udahlah, ayo kita berangkat lagi. Ini ya, saya tadi lihat di sini. Oke, ya seperti begitulah guys, kehidupan malam ternyata di sini. Ini daerah depan. Oke, saya juga baru ada daerah sini sih. Saya kan baru tinggal bagian-bagian sini. Ya, saya jalan malam, jalan jauh, dan mau lihat bagaimana kerasnya dunia malam ini untuk anak-anak. Semangat ya untuk kalian semua. Bagi saya mulai bertanya-tanya, ini kenapa sih dunia? Kenapa sih malam ini? Kenapa sih orang-orang? Kenapa sih anak-anak ini? Pertanyaan-pertanyaan yang kayak, hey cuy, besok udah lebaran tuh. Anak-anak kayak gini. Ya kayak, kalau kalian tau ya, itu saya penuh kayak teka-teki pertanyaan. Anak-anak ini kenapa ya? Dia kayak cari uang gini. Kayak penuh teka-teki malam itu. Saya kayak penasaran aja. Lihat dari sebuah skenario-skenario yang diberikan Tuhan kepada saya. Pada saya mikir kayak ini bagus nih. Saya dapat momennya ketika saya udah jenuh terhadap kehidupan. Saya keluar malam-malam dan saya lihat, wow, saya harus banyak-banyak bersyukur. Jadi waktu itu ketika saya balik, saya juga singgah di salah satu tempat persinggahan teman bus atau istilahnya Transjakarta Makassar. Kan di Transjakarta kan Jakarta. Ya kalau ini teman bus yang punyanya orang Makassar, kayak gitu. Tapi tempat persinggahannya kotor dan rusak, itu udah lubang-lubang cuy. Saya duduk di situ sampai 1 jam lebih. Saya mengamati kesibukan orang-orang di jalan raya Perintis itu. Saya lihat orang-orang sangat banyak. Ada. Jadi guys, kita istirahat dulu ya. Karena sih nggak istirahat, saya cuma mau merasakan vibes duduk di pinggir jalan malam hari. Yang sekitar jam berapa ini? Kira-kira jam 10 malam kurang lebih. Dan besok itu udah lebaran. Entah besok atau besok lusanya, karena kan beda-beda, ada pemerintah Muhammadiyah atau apalah. Pokoknya enak sih malam-malam nongkrong kayak gini. Lihat pemandangan malam tuh, lihat. Ini luar biasa sih malam ini. Lihat deh, ini lubang ini ya. Ini nggak ada pelapisnya ini, tuh lihat, nggak ada pelapisnya coy. Bahaya sih, bahaya. Di sana juga ada tuh pemberhentian bus di sana. Malam semakin gelap, besok udah lebaran untuk Muhammadiyah. Saya lihat aja tuh, beginilah dunia malam. Sampai pada saat saya tidur, saya merasakan banyak hal seperti orang-orang di garis ke bawah ya, kayak miskin. Saya coba tidur di situ, saya lihat-lihat. Saya cuma ingin merasakan bagaimana vibes-nya malam-malam tidur di situ. Bagaimana vibes-nya malam-malam melihat pemandangan seperti orang-orang yang ambil sampah di tengah malam. Saya cuma merasakan sih, oh kayak gini ya rasanya gitu. Karena menurut saya, ini saran untuk teman-teman ya. Kalau kalian merasa paling atas, cobalah sekali aja kalian rasakan di bawah.
kalau kalian orang terkenal, coba sekali aja rasakan kalian keluar malam-malam, pastikan gak ada orang kenal kalian gunakan baju yang sederhana, jalan kemana aja random, gak usah bawa apa-apa kecuali HP. Kalian pasti kayak wow, gini ya kehidupan. Sekali aja nih, untuk kalian yang orang kaya, cobalah kalian jadi orang-orang biasa sendiri, gak bawa apa-apa, sederhana kayak orang miskin, jalan aja tuh, coba rasain aja gitu. Enak tuh rasanya coy, enak banget, menjadi sadar diri lagi gitu. Ini saran saya sih. Ya setelah itu saya balik ke rumah dan udah hampir esok hari, atau tidak, kalau salah itu jam 11:30, dan udah banyak anjing, udah baterai saya udah mau habis banget coy. Saya balik karena istri juga cari, ya saya balik sih. Kalau nggak dicari ya kita tembus pagi, melihat lagi dunia malam yang lebih, bukan dunia malam sih, melihat sisi lain dari kehidupan jam 12 malam, jam 1 malam, jam 2 malam. Oke, mungkin hanya itu video kali ini. Saya ingin menyampaikan saja bahwa bersyukurlah kepada kehidupan kalian, karena kalau kalian punya masalah, coba kalian keluar sendiri, nggak ada apa-apa, nggak bawa apa-apa, menjadi orang biasa, dan pergilah ke tempat-tempat yang nggak ada orang kenal kalian. Rasain tuh vibes-nya. Kalian kayak mulai menyadarkan diri kalian bahwa hey, kamu itu bukan siapa-siapa cuy, kamu hanya manusia biasa di segelintiran banyaknya orang di muka bumi ini. Kalian cuman kecil. Saya ingin sampaikan, banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak semangat, bersyukur, banyak-banyak bantu orang. Banyak di luar sana yang masalahnya lebih banyak kepada kalian. Banyak orang-orang luar sana yang terlahir tidak seperti kalian. Jadi banyak-banyak bersyukur. Saya nge-tag ini 2 hari setelah lebaran, karena saya lebaran hari Sabtu, ikuti pemerintah. 2 hari sekarang ini, 2 hari setelah Ramadan, 2 hari setelah Idul Fitri ini, saya tag ini sekarang setelah Ba'da Isya. Saya mengucapkan minta maaf kalau saya banyak salah. Saya akan terus buat konten lagi, berusaha maksimal mungkin, karena saya juga berusaha belajar retorika, saya juga belajar bagaimana menggunakan algoritma YouTube lagi yang lebih baik. Sama-sama belajar, dan dukung saya terus untuk mencapai konten internasional. Amin. Itu harapan saya sih. Oke. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and peace. Mari kita di channel 1, dan terima kasih banget karena kalian sudah nonton video kali ini. Subscribe, like, komen, dan kalau bisa kirim video ini ke pemerintah atau pihak-pihak terkait terhadap anak-anak ini. Oke, jadi sekarang sudah hampir hari esok. Ini jam 12, belum sampai jam 12 sih, lagi sedikit. Jadi itulah video vlog jalan jauh ini. Banyak kisah-kisah malam dunia yang sangat keras, dari anak-anak pemulung. Saya tadi ketemu juga orang-orang yang lagi mabuk. Saya lupa video karena cas HP saya tinggal sedikit. Ya mungkin hanya itu videonya. Kalau kalian suka jangan lupa tinggal like, share, dan komen sekarang juga supaya kalian. Tuh guys, tadi kita dihalangi sama alarm. Jadi kalau kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa untuk klik like, share, and comment sekarang aja supaya kalian tidak lupa. And peace. Saya Diales mengucapkan terima kasih, sekian terima kasih. Kalau kalian ingin ikut sama saya jalan jauh, ayo, karena kita pergi dengan bus tanpa bawa apa-apa, dan menurutku itu sangat seru. Oke, saya Diales mengucapkan terima kasih, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and peace. Oke lah. Mari kita nomor 1 and 2.